Alimul Hakim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali bersama-sama berjalan menuju Allah, menghadapkan hati kita dan juga pikiran kita untuk menerima perkara-perkara yang indah dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmunya para nabi, warisan-warisannya para nabi, cahaya-cahayanya para nabi. Kita minta sama Allah taala semoga ilmu yang kita dengar ini menjadi sebuah ilmu yang dapat dicerna oleh akal pikiran kita, masuk ke dalam hati kita, menerangi perkara-perkara hidup kita, sehingga apapun yang kita jalani ini benar-benar menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Ta'ala dan membawa kepada kebahagiaan di akhirat nanti. Kita masih berada di dalam bab yang membahas tentang sedekah. Kita masih berada di dalam kitab Risalatul Muawanah karya dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa la tada' an tatasaddaq kulla yawmin bi syai'in wa in qalla wa bakir bih fa innal bala la yatakhattas sadaqah. Beliau mengatakan di sini, wahai orang-orang, wahai hamba-hamba Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang senantiasa membersamai keimanan di dalam hatinya dengan pembuktian-pembuktian, dengan bukti-bukti serta petunjuk-petunjuk yang Allah Ta'ala turunkan dan kita pegangi sebagai sarana hidup kita. Beliau mengatakan hendaknya kalian jangan sampai meninggalkan hari-hari kecuali ada sedekah di dalamnya. Kemarin kita sudah bahas tentang sedekah wajib. Setelah itu kita membahas tentang sedekah sunnah. Jadi di sini yang dimaksud sedekah oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di sini adalah jangan sampai kamu tinggalkan hari-harimu itu tanpa adanya sedekah di dalamnya. Wabakir bih, bahkan kalau bisa, kalau kamu sedekah harian, usahakan sedekahmu itu sedini mungkin, sepagi mungkin. Jadi di pagi-pagi hari itu kita hiasi awal-awal pagi kita itu dengan sedekah. Sedekahnya sak berapa? Semampunya. Isone sedekah 1000 nggih 1000, 2000 nggih 2000. Bisanya pakai makanan yang ada di rumah ya pakai makanan yang ada di rumah. Bisanya pakai air yang mengalir, yuk kita bagi-bagi air. Isone sedekah sama tumbuh-tumbuhan kita siram-siram ini pun termasuk sedekah. Jenengan punya hewan-hewan ternak dikasih makanan hewan-hewannya itu juga termasuk sedekah. Jadi yang dimaksud beliau di sini, selalulah awali hari-harimu itu dengan sedekah. Fa innal bala la yatakhattas sadaqah. Karena bala itu ketika akan datang kok dihalangi dengan sedekah, maka dia tidak jadi kena. Jadi bala-bala atau musibah-musibah yang ingin menimpa kepada diri kita, cara pencegahan awalnya adalah dengan cara kita bersedekah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ishfi mardhakum bis sadaqah. Niatkanlah sedekah untuk menghilangkan penyakit-penyakit atau membunuh penyakit-penyakit, menyembuhkan penyakit-penyakit dari orang-orang yang sakit di antara kalian. Bukan cuman sakit-sakit dohir, tapi juga sakit-sakit batin. Itu paling mungkinnya kita bersihkan adalah dengan cara kita bersedekah. Lek arep membersihkan dendam-dendam, sedekah. Kalau mau membersihkan benci-benci, sedekah. Kalau mau membersihkan hasud-hasud, sedekah. Kalau mau membersihkan sombong-sombong, sedekah. Jadi sedekah itu mampu mengobati penyakit-penyakit dohir, juga mampu menyembuhkan penyakit-penyakit batin. Bahkan salah satu sedekah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, afdhalus sadaqah,
paling afdolnya sedekah adalah ketika kita menyedekahi orang-orang terdekat kita yang mereka itu melakukan keburukan kepada kita. Nggih. Dadi sing senengane juliti kita, jenengan tahu julitin kita. Tahu julit, Bu? Nggak ngerti nggih julit. Niku bahasanya orang sekarang. Nggih, nyinyir, jenengan tahu nyinyir. Nggih. Sing senengane ngelokne jenengan, senengane ngrasani jenengan, sing senengane ngelek-ngelek di belakangnya jenengan, fitnah-fitnah jenengan. Nggih. Orang-orang yang jenengan itu kalau melihat mukanya aja wis pegel banget, nggih. Wah, sumpek banget. Apalagi itu orang-orang terdekat kita, nggih. Orang-orang terdekat kita, keluarga kita, tetangga kita. Cara nyembuhkan kebencian ini dengan cara apa? Jenengan sedekahi. Jenengan kasih hadiah, nggih. Jenengan kasih hadiah. Salah satu hal yang diajarkan sama guru saya, Ustaz Segep itu dulu, nggih, kalau ngajarin kita di pondok pesantren itu kan nggih ada aja masalah-masalahnya, nggih. Enek ae tukaran-tukarane, bentrok-bentrok itu kan selalu ada. Antri jeding diselai, nggih, nesu tukaran, nggih. Gayungnya digosok, nesu tukaran. Sandale digosok, nesu tukaran. Itu penggaweane tengkarnya anak pondok itu seputaran itu. Tapi sering, nggih, sering ada cekcok, sering ada kita itu masalah-masalah seperti itu sering. Katanya Ustaz Segep, kalau kamu punya rasa-rasa ndak enak sama seseorang, punya rasa benci terhadap seseorang, maka datangi orang tersebut setelah kamu mandi, pakai baju yang bagus, pakai bedak yang tebel, nggih. Istilahnya pas seger-segere sambil ngaduk kopi panas-panas, kasihkan hadiah kepada orang-orang tersebut. Niscaya yang pertamanya itu saling benci, akhirnya jadi konconan, nggih. Saya itu beberapa kali seperti itu, Bu, sampai tukaran itu, nggih. Saya pernah bertengkar sama teman saya anak Bekasi, sampai setelah tengkar itu sakit seminggu, nggih. Kakaknya yang di Pondok Putra itu sampai gedor-gedor pintu gerbangnya Pondok Putri nyariin saya. Ini siapa ini? Aminah Segep dari Tulungagung yang bikin adik saya ini sakit seminggu, nggih. Dan kalau jenengan sering melihat ceramah-ceramah di YouTube, itu kakaknya teman saya itu yang sekarang terkenal dari Bekasi, Habib Muhammad Al-Haddad. Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad. Itu yang dulu nopo. Nah, jadi tengkar, nggih. Tapi setelah bertengkar, nggih, selang berapa tahun ternyata kita jadi teman dekat sekali, nggih. Masak Indomie bareng kalau malam Jumat, kadang-kadang nyuci bareng. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena disembuhkan, nggih. Karena saling menyembuhkan. Saya yang benci sama dia berusaha untuk menyembuhkan, dia yang benci sama saya juga saling menyembuhkan. Akhirnya jadi teman dekat. Akhirnya jadi sahabat karib sampai sekarang ini, sampai sekarang ini. Jadi kalau misalkan kita punya rasa-rasa yang tidak enak, jangan malah dipendem, Bu. Jangan malah diterus-teruskan. Segah aku nyopo, ndelok mukanya aja wis blentek saya. Jadi itu orang yang ngomongannya sukanya kasar, yang ngomongannya sukanya menghina-hina. Jangan malah dipendem, jangan malah digerundeli. Dia sakit, jenengan ikut sakit. Dianya sudah sakit. Orang yang di dalam hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, itu sebenarnya rasanya itu beban di dalam dadanya itu luar biasa beratnya. Lek jenengan melok-melok mendem, sama aja akhirnya. Dianya sakit, jenengannya juga sakit. Jadi kalau ada rasa-rasa yang seperti itu disembuhkan. Piye carane kak nyembuhkannya? Dengan sedekah. Dengan sedekah, entah itu dengan kopi, entah itu dengan gula, entah itu dengan makanan, entah itu dengan jilbab, bahkan jenengan hadiahi dia dengan doa-doa di malam-malamnya jenengan, itu termasuk sedekah untuk orang tersebut. Ini yang akan menyembuhkan, ini yang akan bikin terangnya hati, ini yang akan bikin beban yang ada di dalam hati itu tadi terangkat. Terlalu pendek umur kita kalau cuma dipakai untuk tukaran. Terlalu pendek umur kita kalau dipakai untuk mendem kebencian yang semacam itu. Jadi dihadiahi Fatihah, dihadiahi makanan atau apapun, pokoknya sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang jenengan pun kalau dikasih sesuatu tersebut akan gembira. Jadi makanya beliau di
di sini mengatakan la tada anta tasaddaq kulla yaumin bi syai. Rutinkan Bu, nggih. Rutinkan untuk sedekah itu setiap hari. Setiap hari kita bersedekah, kita niatkan apapun pemberian-pemberian kepada orang ini, kita niatkan untuk sedekah. Entah itu yang kita berikan uang, yo kita niatkan sedekah. Yang kita berikan makanan, yo kita niatkan sedekah. Yang kita berikan adalah ilmu, kita niatkan sedekah. Para guru-guru, para pengajar-pengajar, apalagi kalau pengajar-pengajar ilmu agama, berangkat nawaitus shadaqah, saya niat sedekah. Saya niat sedekah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya afdhalus shadaqah, sedekah yang paling tinggi hadiahnya atau pahalanya dari Allah Ta'ala adalah ketika seseorang itu mengajarkan tentang perkara-perkara agama kepada orang lain. Itu pahala sedekahnya itu setara dengan orang, pahalanya setara dengan seseorang yang bersedekah dengan kendaraan termahal di zaman itu. Kendaraan termahal di zaman sekarang ini nopo? Mobil yang paling mahal itu harganya berapa? Macam-macam Bu. Ada yang 100 juta, ada yang 200 juta, ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang 5 miliar. Jenengan kalau punya ilmu, apa ilmunya? Saya ngerti huruf alif. Kita ngajarin satu anak A sampai si anak ini mampu mengucapkan A dengan benar, ba dengan benar, ta dengan benar. Iki wayahe brengengeng, iki wayahe jelas. Ini waktunya kalau mim itu namanya gunnah ini. Itu sekali kita ngajarkan kepada orang, pahalanya itu setara seperti kita sedang bersedekah dengan kendaraan yang paling mahal. Di zamannya Nabi dulu namanya humrun ni'am. Jadi kuda yang edisi terbatas, yang limited edition, terus nasabnya itu bagus, kudanya itu bagus, itu paling mahal di zaman itu. Katanya Nabi itu setara dengan orang yang sedekah bihumrin ni'am. Zaman sekarang pun seperti itu. Makanya kalau kita jadi seorang guru, kalau kita jadi seorang pengajar, kita mengajarkan anak kecil-kecil A, B, T, S sampai mereka bisa. Bayangkan, aku ngajari A, ini koyo aku sedekah 1 mobil, B 2 mobil, T 3 mobil, nopan pelali, terus, apalagi sampai iya. Bayangkan kalau kita mau kerja nyari duit untuk beli mobil-mobil mewah-mewah seperti itu butuh waktu berapa lama Bu? Butuh waktu berapa lama? Kalau kita nanti pun misalkan punya uang sebanyak itu, belum tentu kita bakalan bisa menyedekahkan, belum tentu kuat menyedekahkan dengan harta yang sekian banyak itu tadi. Makanya disyukuri apapun modal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, semuanya mampu kita pakai untuk sedekah. Mampu kita pakai untuk sedekah. Bahkan pernah ada satu kisah, ada satu orang dimimpiin, di dalam mimpinya itu didatangi seorang laki-laki. Wahai fulan bin fulan, wahai engkau laki-laki, tolong pergilah kamu ke daerah ini. Misalkan kamu ke Karangrejo, pergi ke jalan ini, temui anakku yang bernama ini bin ini, temui anakku yang namanya fulan bin fulan. Katakan kepada dia, tolong ayahmu ini di kuburannya ndak pernah dapat apa-apa, ndak tahu mau kirimi apa-apa, nak tolong kirimkan salam ayah ini kepada anakku yang rumahnya di sana. Hari pertama paling cuman mimpi-mimpi biasa. Hari kedua dimimpiin dengan mimpi yang sama. Sampai 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut itu dimimpiin dengan mimpi yang semacam itu. Akhirnya diparani, dicari di kotanya, di desanya, sampai ditemuin di rumahnya, ketemu sama orangnya, dikatakan, wah abahmu kirim salam kepadamu, sesungguhnya dia ini tolong kirimkan sesuatu kepada ayah setiap harinya untuk ngasih kenikmatan di alam kubur ayahnya. Nangis anaknya, dia nangis. Akhirnya
setiap hari dia bersedekah. Jadi setiap hari itu dia sedekah. Di rumah adanya apa, dikasihkan ke orang. Di rumah adanya apa, dikasihkan ke orang setiap hari. Selama setahun penuh. Selama setahun penuh itu dia melakukan hal tersebut. Tapi dikatakan si anak ini tadi pernah satu hari di mana dia itu ekonominya lagi terpuruk yang amat sangat, sampai di rumahnya itu tidak ada sesuatu yang bisa disedekahkan. Akhirnya dia keluar rumah, ketemu di tong sampah itu ada sak kresek, bukan semangka, nopo niki anune semangka, kulite semangka, ketemu kulitnya semangka, dibawa sama dia ke peternakan, ke peternakan entah kambing apa sapi, ditulang nih ke hewan tersebut. Saking tidak adanya sesuatu yang disedekahkan di rumahnya, dia sedekah dengan cara seperti itu. Selang setahun kemudian, si laki-laki yang dimimpiin itu dimimpiin dengan cara yang sama, sampaikan. Tapi di mimpi pertama anaknya disuruh nyampaikan salam ke anaknya untuk ngirimkan sesuatu kepada bapaknya. Tapi di yang kedua ini, yang kedua itu si bapak ini mengucapkan terima kasih kepada anaknya karena dia sudah rutin mengirimkan sesuatu kepada bapaknya, dan bapaknya itu mengatakan terima kasih, kamu sudah bersedekah setiap harinya dan sedekahmu itu selalu nyampe kepadaku. Bahkan ada satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala itu melipatkan, istilahnya misalkan biasanya dapat kirimannya itu sak nampan, di hari tersebut dia itu malah dapat kiriman 2 nampan. Tak bilang sama anakku, di dalam setahun itu ada hari-hari di mana aku itu dapat lebih. Dapat lebih. Ditanyakan sama anaknya, apa yang kamu lakukan di hari-hari tersebut itu apa? Tidak ada. Aku sedekah seperti biasanya, tapi di hari tersebut hatiku sedih karena tidak ada sesuatu yang bisa aku sedekahkan, dan aku ngorek-ngorek sesuatu dari sampah, tak dulang nih nenggone mulutnya hewan-hewan yang sedang kelaparan. Dan ternyata itu pun bernilai di sedekah di sisi Allah Ta'ala, bahkan ditunjukkan pahala sedekahnya di luar pahala sedekahnya dia yang biasanya. Kenapa kok seperti itu? Karena pada waktu itu ikhlasnya dia lebih, dan rasa pengennya dia untuk tetap sedekah rutin setiap hari itu lebih. Maka sama Allah Ta'ala dipandang hatinya, dilihat amalnya, dilihat cara pandangnya dia di dalam sedekah, maka dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah, sekecil apapun yang mampu kita sedekahkan, bahkan termasuk sedekah juga senyuman, jenengan guyu karo tonggone, pokoknya ndak guyu karo bojone tonggone, itu juga termasuk sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu di sini dikatakan wala tukhayyib sa'ilan waqafa bibabik. Setelah itu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, jangan kamu menyia-nyiakan siapapun yang meminta kepadamu. Sa'ilan waqifun bibabik. Orang-orang peminta-minta yang sudah berdiri di depan pintu rumahmu. Ojo mok sia-siakan mereka. Tapi ini juga lihat-lihat, harus kita lihat orang yang minta-minta ini orang yang seperti apa. Kita diwajibkan, Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadi katanya Allah Ta'ala, kalau kamu ketemu sama anak yatim, jangan sekali-kali bentak. Kalau kamu ketemu sama peminta-minta, jangan sekali-kali kamu usir dia. Jangan sekali-kali kamu usir. Berarti maksudnya apa? Orang ketika minta-minta itu wajib bagi kita untuk ngasih. Tapi kadar kewajibannya ini kita wajib memberikan kepada seseorang ketika orang yang minta-minta ini adalah peminta-minta yang memang di rumahnya ini sudah tidak ada apapun yang bisa dimakan. Istilahnya kalau dia sampai ndak ngatung tangan, hari itu dia ndak makan, besok dia ndak makan, mungkin 2-3 hari kemudian dia akan sekarat dan mati. Ini baru wajib bagi kita untuk ngasih.
Kalau dia sampai minta, orang seperti ini kok sampai minta, tidak kita kasih. Nah, ini yang diancam sama Allah Ta'ala. Ini berarti kita melanggar aturan yang diperintahkan sama Allah Ta'ala. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan sampai kamu itu menghina-hina orang yang minta. Tapi kalau di atas itu, istilahnya peminta-mintanya itu adalah orang-orang yang sebenarnya di rumahnya itu masih ada sesuatu yang dimakan, masih ada sesuatu yang bisa dimakan di rumahnya, maka ini memberi kepada mereka tidak lagi hukumnya wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Apalagi makanya pilih-pilih di dalam sedekah itu juga termasuk sesuatu yang disyariatkan. Pilih-pilih, saya mau naruh harta saya, sedekah saya kepada siapa, itu diajarkan di dalam syariat. Diajarkan di dalam syariat. Kalau misalkan kita sedekah kepada orang yang membutuhkan, pahalanya sekian. Kepada orang yang lebih butuh lagi, tambah, kan seperti itu. Apalagi kalau kita sedekah kepada orang-orang ahli-ahli ibadah, para ulama, bahkan derajat tertinggi di dalam sedekah itu ketika kita memberikan harta kepada orang-orang alim, kepada para ulama-ulama yang ikut di dalam pembenahan umat, kiai-kiai yang punya pondok-pondok pesantren, kiai-kiai yang punya majelis-majelis taklim, kiai-kiai yang punya anak-anak yatim yang diopengi dan lain sebagainya. Ini punya derajat tertinggi di dalam sedekah kepada mereka. Karena tidak mungkin dipakai untuk perkara-perkara yang tidak karu-karuan. Dan besar kemungkinan ini menjadi harta jariyah, menjadi harta yang akan terus kita temui pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Nah, di sini beliau mengatakan wala tukhayyib sa'ilan waqafa bibabi. Jangan kamu sekali-kali menyia-nyiakan orang-orang yang minta-minta di depan rumahmu, walau antu'tiyahu tamrah, walaupun kamu cuma mampu ngasih dia ini 1 biji kurma atau bahkan setengah kurma sekalipun, Sayyidah Aisyah dikatakan pernah beliau itu ada orang minta-minta, ada seseorang yang minta-minta disuruh masuk, dipersilahkan masuk sama Sayyidah Aisyah, habis itu diladeni. Di hari kedua ada lagi orang minta-minta dikasih kurma sama beliau, setelah itu disuruh pergi. Ini siapa? Pembantu yang ada di rumahnya ini nanya, wahai Aisyah, kenapa engkau memperlakukan orang yang minta-minta kepadamu itu dengan cara yang berbeda? Yang satu dipersilahkan masuk, dikasih makan di dalam rumahnya, yang satu sekedar dikasih kurma, habis itu disuruh pergi. Katanya beliau, anzilin nas manazilahu. Katanya Sayyidah Aisyah, saya diajari sama Nabi Muhammad untuk istilahnya menservis seseorang itu sesuai dengan kadar mereka. Sesuai dengan kadar mereka. Yang orang pertama yang minta-minta, dia adalah putri dari orang yang terhormat. Jatuh miskin, dan saya kenal sama orang tuanya, saya kenal dengan keadaannya. Dulunya dia orang punya, kalau misalkan nggak terpaksa dia tidak akan sampai minta-minta. Makanya tak persilahkan masuk, tak jamu dengan sesuatu, karena beliau kenal, Sayyidah Aisyah kenal sama perempuan tersebut. Sedangkan orang kedua yang minta-minta kedua, saya tidak kenal sama dia, dan sepertinya dari modelnya dia minta, dia memang orang yang keliling dari rumah ke rumah untuk minta-minta, maka saya kasih dia sekedar kurma, habis itu tak suruh pergi. Jadi maksudnya beliau kasih seseorang itu sesuai dengan porsinya. Jenengan istilahnya kalau didatangi tamu, tamu orang lain dengan tamu saudaranya sendiri, jamuannya harus beda. Misalkan orang-orang jenengan istilahnya bikin jamuan kayak gini, majelisan atau yasinan atau tahlilan, sing metu napa niku sapiring, rawon dan lain sebagainya. Yang penting orang-orang sekitar merasa ini adalah sesuatu yang pantas. Nah, jangan kasih dengan cara yang sama. Sebagai rawon lah, atau soto lah, atau apa. Yang penting orang-orang yang kita jamu ini merasa pantas dengan jamuan tersebut. Tapi sekali waktu misalkan tahu-tahu jenengan didatangi oleh seorang ulama, datang ke rumahnya jenengan, mampir ke rumahnya jenengan langsung heboh, tak tuh kok
tukokne sate, tak tukokne gulai, tak tukokne buah, tak tukokne ini dan lain sebagainya. Benar apa salah? Nggih. Benar apa salah yang seperti itu? Benar. Nggih. Kita tempatkan seseorang itu dengan porsinya. Ini orang-orang spesial datang ke rumah saya, nggih, datang ke rumah saya harus nggih, harus menjamu mereka lebih dibandingkan orang-orang pada umumnya. Nggih, jamuan keluarga sama jamuan teman-teman beda. Nggih, jamuannya anak-anak dengan jamuannya orang tua-tua beda. Nggih, bocah cilik-cilik jenengan kasihi misalkan ulang tahun nggih, perayaan ulang tahun misalkan jenengan ngeluarkan makanan di situ nggih, dikei nasi sambele wakeh sama nopo sing enggak favoritnya anak kecil-kecil sayur nggih, capce misalkan atau urap-urap misalkan nggih, bocah cilik-cilik dikei urap-urap yo tingak-tinguk, enggak dimakan semuanya nggih to nggih, lek emak-emak nenek dikei urap-urap doyan kabeh. Ini anak kecil-kecil apa yang doyan, kedoyanannya anak kecil-kecil ini apa? Wes nasi sama ayam goreng aja sudah senang mereka, ya sudah nggih. Jadi sedekah itu ketika tepat sasaran, ketika tepat sasaran dan diterima sama orang-orang, ini pahalanya juga akan lebih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus belajar tentang masalah wala tukhayyib sa'ilan. Makanya para orang-orang soleh terdahulu itu kalau ada orang minta-minta, ketika ada orang minta-minta yang mereka katakan adalah ahlan biman ja'ani, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada orang-orang yang datang menghampiriku untuk membawa bekalku menuju Allah Subhanahu wa taala tanpa aku harus membayar kepada dia. Dia ini loh orang minta-minta itu loh, mereka itu sebenarnya sedang nampung pahala-pahala yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar sekali ketika para ulama kita mengatakan harta, Nabi Muhammad SAW mengajarkan sesungguhnya harta yang benar-benar milik kita adalah makanan yang sudah masuk ke dalam perut kita. Ini yang ada di hadapan saya di gelas ini, sudah pasti rezeki saya nopo dereng? Belum. Lek saya minum setengah, yang setengah itu yang rezeki saya. Kalau saya minum sampai habis, berarti sampai habis ini tadi adalah rezeki saya. Kalau saya minumnya cuma seperempat, berarti rezeki juga cuma seperempat. Makanan yang sudah masuk ke dalam perut kita itu adalah rezeki kita yang sesungguhnya. Setelah itu yang kedua apa? Yang kedua adalah pakaian. Pakaian yang kita pakai sampai lusuh, yang sampai jenengan gunting-gunting dadi keset, dadi jampel, dadi nah itu rezekinya jenengan sing tenanan niku. Nggih. Lek kelambi sing amen ditekek ning gone gantungan terus dipakainya cuman sekali pas enek manten, dipakai sekali pas wisuda, dipakai sekali pas acara resmi, itu belum jadi rezekinya jenengan. Yang sudah jadi rezekinya jenengan pakaian yang jenengan pakai sampai lapuk. Dasarnya jenengan sing jebol kanan kiri depan belakang. Itu rezekinya jenengan itu. Itu rezeki yang benar-benar rezeki. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah harta yang kita sedekahkan. Dan sudah keluar dari diri kita, itu juga adalah rezeki kita yang sebenarnya. Dan setelah itu Rasulullah menambah, makanan yang kamu makan nanti bakalan jadi kotoran. Minuman yang kita minum nanti juga jadi air kencing. Kalau pakaian yang kita pakai itu juga bakal jadi gombal. Maka dari tiga rezeki ini tadi, yang paling afdolnya adalah rezeki yang kita sampaikan ke alam akhirat sebelum kita nyampe ke akhirat. Sedekah niku jangan nunggu setelah mati, jangan nunggu aku nuliskan wasiat saya akan bersedekah ini dan lain-lain. Jangan ngenteni mati baru sedekahku. Sekarang sedekah. Sekarang waktunya kita untuk sedekah. Dan agama ini tidak pernah memaksa kita untuk sedekah. Sedekah sekadar dengan kemampuan kita untuk bersedekah. Fa'ilam tajid ma tu'ti fa ahsin raddahu bilin. Setelah itu kalau misalkan kita ternyata tidak menemukan apa-apa untuk kita
kita berikan kepada peminta-minta ini, maka tolak mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Jangan sampai kita itu marah-marah, jangan sampai pakai bentak-bentak, jangan sampai pakai kecongkaan ataupun kesombongan di dalam menolak orang-orang yang meminta-minta kepada kita. Di zamannya Bani Israel pernah ada satu kisah, ada seorang perempuan nikah sama laki-laki bakhilnya luar biasa. Jangan tahu bakhil, medit banget, Jadi ada seorang perempuan nikah sama laki-laki yang pelitnya itu luar biasa. Maka dikatakan pernah suatu hari si perempuan ini masak ayam utuh, masak ayam yang dibumboni, dipanggang dan lain sebagainya, lezat sekali, dihidangkan di depan suaminya. Ketika suaminya mau makan, ada orang ketok-ketok pintu, ada orang ketok-ketok pintu, dibuka sama suaminya, disuruh coba lihatan siapa yang ada di pintu itu, incengan siapa yang ada di pintu. Dibukakan sama si istrinya ini tadi, dibukakan. Setelah itu si orang yang minta-minta ini mengatakan, Bu, kasih saya makan, saya ini sudah kelaparan, sudah lebih dari 3 hari, perut saya ini tidak kemasukan apa-apa, minta Bu apa saja yang bisa jenengan berikan kepada saya. Maka si perempuan ini pergi ke meja makan, nyuel, jadi pengen nyuelkan si ayam itu tadi, mau dicuilkan, niatnya adalah diberikan kepada si orang minta-minta ini tadi. Suaminya ngelihat istrinya motel, jadi ngelepas si ayam ini, marah, ngapain kamu? Ngapain kamu mau, kenapa? Itu ada orang minta-minta, dia cuma minta nasi sak piring sama lauk yang layak untuk dia makan, sekedar ganjel rasa lapar yang ada di dalam perutnya. Enggak usah, itu paling orang sapu sawu ini dan lain sebagainya. Si laki-laki ini langsung berdiri, pergi ke pintu, diusir laki-laki tersebut. Tidak dikasih maaf, diusir. Selang beberapa bulan, yang namanya perempuan baik, nikah sama laki-laki yang tidak baik, tidak betah, akhirnya diceraikan. Cerai, istilahnya pernikahannya itu gagal, akhirnya terjadi perceraian. Nah, si perempuan ini nikah lagi sama laki-laki lain, nikah lagi sama laki-laki lain. Suaminya yang kedua ini baiknya luar biasa, rohmah, istilahnya senengane sedekah, senengane ngasih kepada orang, meskipun mereka bukan orang yang sangat kaya raya, tapi sukanya itu memberi. Akhirnya kejadian lagi, jadi selang beberapa tahun kejadian lagi kembali, dia lagi masak ayam kayak yang resepnya yang sama dengan suami yang pertama, dihidangkan, suaminya mau makan, di pintu ada orang minta-minta, di pintu ada orang minta-minta, dibukakan, kenapa? Tolong Bu, saya lapar. Akhirnya pergi mau ngambilkan nasi, dikasih ayam di atasnya, dihidangkan kepada si laki-laki tersebut. Dilalah si perempuan ini ngelihat wajahnya laki-laki tersebut dan langsung kenal. Siapa ternyata? Suaminya yang pertama. Jadi si laki-laki yang minta-minta itu tadi ternyata adalah suaminya dia yang pertama. Kaget dia, kaget sampai jumbul. Ini nasi yang maunya dikasihkan ini sampai terjatuh berantakan. Kaget, suaminya langsung berdiri marani kepada istrinya. Kenapa? Ada apa? Ini suami saya, ini mantan suami saya ini sekarang minta-minta di depan pintu rumah kita. Katanya si suaminya yang kedua mengatakan, kamu istrinya laki-laki ini dulunya? Iya. Pernah kejadian di masa ini, bulan ini, tanggal sekian, si laki-laki suaminya itu ngomong seperti itu. Iya, benar. Kok kamu tahu? Aku orang yang minta-minta pada saat itu. Jadi suami pertama yang congkak itu tadi sekarang jadi peminta-minta, sedangkan orang yang minta-minta itu sekarang jadi suaminya perempuan tersebut. Dan seperti itu Allah Ta'ala membolak-balikkan keadaan itu seperti itu. Gampang sekali bagi Allah Ta'ala menjadikan orang yang luar biasa kaya raya jatuh hina, miskin papa, gampang. Orang yang punya jabatan luar biasa tinggi dihinakan sehina-hinanya sama Allah Ta'ala, gampang. Jadi lihat yang lagi viral nih, Pak Jenderal, Pak Polisi dengan bintang-bintangnya, dengan rumahnya yang keteteran di mana-mana, dengan congkaknya dan lain sebagainya, cuman
cuman durasi seminggu 2 minggu jatuh masuk penjara, bahkan dikasih hukuman mati sama Allah Ta'ala. Gampang sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu gampang. Orang yang nggak punya jadi punya, orang punya jadi nggak punya, gampang sama Allah Ta'ala. Makanya ketika kita punya, kita jaga apa yang sudah dipunyakan sama Allah Ta'ala ini dengan cara-cara yang baik. Ini caranya baik ini, mensyukuri hal tersebut. Kita dikasih ilmu, kita syukuri. Kita dikasih sehatnya mata, disyukuri. Kita dikasih sehatnya badan, disyukuri. Kita dikasih nikmatnya harta, disyukuri. Disyukuri, Bu, dengan melakukan perkara-perkara yang baik, dengan berbagi kebaikan-kebahagiaan seperti itu di situ akan datang keberkahannya Allah Ta'ala dan akan dijaga. Akan dijaga nikmat-nikmat tersebut, tidak akan sampai dicabut sama Allah Ta'ala. Tidak akan sampai. Makanya Allah Ta'ala ketika menceritakan di dalam Al-Quran, kisah-kisahnya orang-orang ketika dalam keadaan kaya raya itu kan rasa yang disiratkan sama Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu orang kaya, orang pejabat, orang punya kedudukan, biasanya yang jangkiti hati mereka adalah perkataan ma'adunnu antabidah hadihi abada. Halah, nikmat yang sekarang saya miliki ini pasti selama-lamanya akan saya miliki. Itu lisanul hal, lisan haliyahnya orang-orang yang punya kedudukan, orang punya harta, orang kaya raya, itu lisan halnya mereka itu seperti itu. Jadi merasa bahwasanya apa yang sekarang ini mereka miliki selama-lamanya akan jadi miliknya dia. Orang yang cantik luar biasa, aku ayu terus aku sampai kapanpun. Orang yang ganteng, aku ganteng terus sampai kapanpun. Orang kaya, aku sugih sampai kapanpun. Pejabat, aku bakalan menjabat sampai kapanpun. Padahal ada durasinya, nopo mboten? Ada durasinya. Sehat enek waktu, ada batas waktunya, gitu. Ada kalanya kita sakit, ada kalanya bahkan kita diambil nyawanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes diambil nyawanya, bisa apa kita? Arep melek lo ndak bisa, gitu. Arep kedep lo ndak bisa. Mau gerak, mau menunjukkan sesuatu kepada keluarga kita lo sudah ndak bisa. Padahal ruhnya masih abadi, ruhnya masih ada, tapi karena sudah dipisah sama jasadnya, tidak bisa apa-apa lagi. Orang sakit, jangan lek pas ngeluh luar biasa nih, kalau pas pusing, diomongin Mario apa mboten? Boten ya. Wong kita bukan tuannya, dia ini nurutnya bukan sama kita. Sakit gigi, tuannya gigi ini bukan kita. Sakit boyok, tuannya boyok ini bukan kita. Sakit cantengan, tuannya jempol ini juga bukan kita. Ketika kita ketika Allah Ta'ala berkehendak untuk sembuh, bakalan sembuh. Lek enggak, ya enggak bakalan sembuh. Makanya cara kita untuk mensyukuri apapun yang Allah Ta'ala berikan adalah dengan cara bersyukur dan menggunakannya sesuai dengan apa yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, salah satu ulama yang dikenal dengan julukan Fakhrul Wujud. Fakhrul Wujud itu maksudnya seluruh alam ini berbangga dengan keberadaannya beliau. Dan bulan ini, hari-hari ini adalah hari-hari di mana peringatan haulnya itu sedang diperingati. Yang paling besar termasuk di Indonesia ini, yang paling besar yang kemarin itu dilaksanakan di Jakarta, di Cidodol, didatangi sama putranya Habib Umar sama Habib Ali Al-Jufri. Bahkan guru saya sekarang ini juga sedang datang, Bapak Nur, istri dari Habib Umar bin Hafid. Mereka adalah keturunan dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Dikatakan salah satu hal yang menjadi keistiqomahannya Syekh Abu Bakar, beliau itu ulama yang luar biasa keilmuannya, tapi ditambah lagi juga orang yang sangat luar biasa kaya raya. Jadi sugih, alim, ahli ibadah. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Dikatakan dari dapurnya beliau, dari dapurnya Syekh Abu Bakar bin Salim ini, setiap harinya itu bikin 1000 roti, 1000 roti untuk disedekahkan, untuk dibagi-bagikan kepada siapapun yang pengen ngambil. 1000, setiap hari. Jadi dibayangkan sekarang kalau ada orang bikin
di rumahnya itu keluar 1000 bungkusan nasi diberikan kepada orang-orang yang enggak, istilahnya diberikan kepada siapapun, 1000. Jadi 1000 kue, 1000 roti yang keluar dari dapurnya Syekh Abu Bakar bin Salim setiap harinya. Itu pun beliau sambil mengatakan, saya tidak ngerti dari sekian ribu roti yang keluar dari dapur saya ini, saya tidak ngerti mana yang diterima sama Allah Ta'ala, mana yang makbul, itu saya tidak ngerti. Saya tidak ngerti dari ribuan roti yang keluar setiap harinya, saya tidak ngerti diterima apa tidak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pernah dikatakan Syekh Abu Bakar bin Salim itu beliau lagi istirahat, bukan istirahat, lagi beribadah di kamarnya beliau yang agak tinggi. Terus setelah itu ketika beliau duduk-duduk ngaji, namanya istilahnya ngaji tapi nyantai-nyantai seperti itu, beliau melihat ke bawah, ternyata ada seorang perempuan, ada seorang perempuan yang lumayan sepuh, lumayan tua, pengen minta izin kepada satpam rumahnya, penjaga rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim ini, pengen nemuin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim melihat dari atas, ditanya, si satpam ini nanya, kamu ini mau ngapain? Kamu ini siapa? Kamu ini ngapain mau nemuin Syekh Abu Bakar bin Salim? Sudah janjian apa belum? Sudah bikin apa istilahnya, sudah bikin janji pertemuan apa belum? Syekh Abu Bakar bin Salim ini orang sibuk, orang penting, orang kaya raya. Kamu ini perempuan dari mana? Katanya perempuan itu, saya datang dari negeri yang jauh, wahai satpam. Saya ini jalan ke sini ini butuh waktu 2 jam untuk nyampe ke rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kamu mau ngapain? Ini saya bawa sepotong roti. Saya biasanya di rumah itu masak-masak, terus hari ini roti bikinan saya ini tak icipi, resepnya itu pas, rasanya itu pas, enak. Saya istilahnya orang Banjar itu ngomongnya sangkal, gitu, tahu sangkal. Jadi pengen ngasih roti ini kepada Syekh Abu Bakar. Jadi karena adanya cinta di dalam hatinya kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, pengen ngasih sesuatu kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Katanya satpamnya ini, kamu nggak tahu dari dapurnya Syekh Abu Bakar bin Salim ini keluar 1000 roti setiap hari. Lah kok kamu mau ngasih Syekh Abu Bakar bin Salim satu roti? Diusir sama satpamnya. Sedih dia. Wong cuman pengen ngasih hadiah roti bikinannya dia, dan dia untuk ke situ itu butuh perjalanan 2 jam, ditolak mentah-mentah sama satpam. Pulang dia. Jadi jalan itu sambil sedih, sambil nangis, sambil dekep si roti ini tadi. Syekh Abu Bakar bin Salim melihat dari atas, beliau langsung turun, diparani perempuan tersebut, diparani perempuan tersebut. Setelah itu ditanya, kamu kenapa? Kamu dari mana? Ditanya, ini Syekh Abu Bakar bin Salim, saya itu pengen ngasih jenengan niku roti ini tadi. Diambil sama Syekh Abu Bakar bin Salim, dicuil, dimakan. Katanya Syekh Abu Bakar bin Salim, saya tidak pernah merasakan roti seenak bikinanmu ini tadi. Seneng nama badan? Senang banget. Sing pertama nih pulang diusir sama satpamnya itu nangis-nangis, keterima roti ini nangis dia. Pulang dalam keadaan nangis, tapi nangis bahagia. Pulang akhirnya si perempuan tersebut. Setelah pulang dipanggil satpamnya. Tahu kamu, apa yang membuat dari dapurku ini bisa keluar ribuan roti setiap harinya? Katanya satpamnya tidak ngerti, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya karena jenengan punya uang banyak, karena jenengan punya bisnis yang luar biasa dan lain. Bukan, katanya beliau, karena kita adalah orang-orang yang mampu mensyukuri perkara-perkara yang kecil, maka Allah Ta'ala menimpakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Kalau bukan karena gembiranya orang-orang semacam itu, kita tidak akan bisa seperti ini. Kalau bukan karena doanya orang-orang seperti ini, maka kita tidak akan bisa sedekah semacam ini. Apa yang kita miliki sekarang adalah berkat, adalah berkat berkembangnya perkara-perkara yang kita berikan. Jadi kita beri karena Allah, dan kita pun akan menerima dari Allah. Dan pemberian dari Allah Ta'ala selalu jauh lebih besar ketimbang apa yang kita berikan. Kita mampu sedekah 1000, Allah Ta'ala pasti akan membalas
balasnya 100.000 minimal. Itu keyakinan, Bu. Itu keyakinan. 100.000 itu bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk jernihnya akal, bisa dalam bentuk sehatnya badan, bisa dalam bentuk anak-anak yang solih solihah, bisa dalam bentuk perkara-perkara yang jauh di luar akalnya kita untuk kembali. Dan itu pasti. Dan itu adalah sesuatu yang pasti. Makanya Nabi Muhammad ketika mengatakan as-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti. Kenapa? Karena ketika seseorang itu bersedekah karena Allah Ta'ala, ini menunjukkan dia percaya persis bahwasanya apa yang kita keluarkan bukan sedang hilang, tapi sedang berkembang, bertumbuh menjadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu sedekah. Jadi wa'lam anna lis-sadaqah manafi' ajilah wa ajilah, famin manafi'il ajilah anna tazidu fir rizq wal umur. Dan sesungguhnya sedekah itu akan dikembalikan sama Allah Ta'ala di dunia, dikembalikan di akhirat juga dikembalikan. Jadi akhirat akan ada pahala-pahalanya, di dunia juga akan ada pahala-pahalanya. Kalau yang bentuknya pahala di dunia seperti apa? Seperti penambahan rezekinya kita, dan ditambah rezekinya kita, dipanjangkan umur kita, dijauhkan dari perkara-perkara yang buruk, dijauhkan dari penyakit-penyakit badan ataupun juga penyakit-penyakit hati, akan bertambah berkah dari harta-harta kita. Nah, ini sing ketok di dunia akan diperlihatkan sama Allah Ta'ala. Wa min manafi'il ajilah, sedangkan yang akan nanti akan kita temui nanti di akhirat, anha tudfi ghadabar rabb. Sedekah itu mampu memadamkan amarahnya Allah Ta'ala. Jadi ketika kita bermaksiat yang sampai bikin Allah Ta'ala marah, itu mampu dipadamkan dengan banyaknya sedekahnya kita, atau dengan rutinnya sedekahnya kita, atau dengan ikhlasnya sedekahnya kita. Kama tudfi'ul ma'unna wa takunu dhillan ala ra'si sahibiha, dan akan menjadi naungan-naungan bagi orang-orang di hari kiamat, wa sitran lahu minal adzab, akan jadi satir-satir atau penghalang-penghalang bagi dia untuk mendapatkan azab-azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan bab yang lainnya di pertemuan yang selanjutnya.